Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Atika Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mind mapping, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. 1. Mind mapping. Apa sih mind mapping itu? Mind mapping adalah peta yang mengembangkan ide gagasan yang dituang dalam bagan konsep. Mind mapping ini ditemukan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Mind mapping memiliki 3 struktur. Yang pertama, tema utama. Itu terletak di bagian tengahnya atau judul besarnya. Yang kedua, judul tema. Judul tema ini penghubung antara tema utama dan subtema. Yang ketiga, subtema. Subtema adalah perlengkapan dari tema-tema atau penjelasan dari tema utamanya. Mind mapping memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih kreativitas kita. Kedua, melatih untuk memahami informasi penting. Ketiga, melatih daya ingat. Keempat, cermat melihat gambar umum suatu pemikiran. 5. Menghemat waktu. Keenam, meningkatkan produktivitas. Ketujuh, meningkatkan kemampuan untuk memahami materi. Membuat mind mapping secara rutin dapat meningkatkan produktivitas dan kerja kota agar lebih meningkat secara maksimal. Begitu ya teman-teman. Siapkan alat dan bahan. Buat kota untuk tema utama. Buat garis di sekitar tema utama untuk judul tema. Kembangkan judul tema menjadi subtema. Isi kerangka dengan tema yang sudah kita tentukan. Warnai peta minda agar terlihat menarik. Perjelas kerangka.
Petaminda sudah selesai. Kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi untuk otomatisasi manipulasi data dalam berbagai bentuk, seperti rumus, perhitungan dasar, pembuatan tabel, grafik, hingga pengolahan data. Maka tidak heran jika Excel sering digunakan untuk keperluan manajemen bisnis. Lembar kerja Excel biasanya disebut spreadsheet, yang terdiri dari baris dan kolom yang biasanya diisi oleh rumus-rumus. Pertama, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Yang kedua, rumus HLOOKUP. Yang ketiga, rumus aritmatika dasar. Yang keempat, rumus fungsi logika. Yang kelima, bisa menggunakan rumus aritmatika dasar atau SUM. Yang keenam, menggunakan rumus SUM. Yang ketujuh, rumus average. Yang kesembilan, rumus max. Dan yang terakhir, rumus min. Itulah rumus-rumus yang pernah kita pelajari dalam menggunakan Excel. Rumus yang kelima bisa menggunakan aritmatika dasar atau SUM. Ketiga, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Fungsi Microsoft PowerPoint yang paling utama adalah sarana presentasi. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide, tidak seperti Word yang berupa halaman dan Excel yang berupa spreadsheet. Pertama, kita pilih tema dulu karena slide ini masih kosong. Kita tulis judul presentasi. Lalu kita ubah fontnya agar terlihat lebih menarik.
Di sini kita akan menambahkan animasi pada kata-katanya. Lalu tambahkan transisi. Dan ini hasilnya. Itulah tutorial singkat saya mengenai PowerPoint. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri presentasi ini dengan pantun. Bu Linda membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semuanya telah usai. Saatnya Ika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.